Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya Delatu. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Rustam Husain MPD. Video pembelajaran ini akan membahas tentang pembuatan media pembelajaran di sekolah dasar. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam pembuatan media pembelajaran. Nah, jika kita mengamati sesuatu yang ada di sekitar kita seperti majalah, iklan, papan informasi, kita banyak akan menemukan gagasan untuk merancang bahan visual yang menyangkut penataan elemen-elemen visual. Tataran elemen-elemen itu harus dapat menampilkan visual yang dapat dimengerti, terang, dapat dibaca, dan menarik perhatian sehingga mampu menyampaikan pesan yang diinginkan oleh penggunanya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan untuk pembuatan media pembelajaran ini. Yang pertama, kesederhanaan. Nah, secara umum, kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu visual. Nah, jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan siswa untuk menangkap dan memahami pesan yang disajikan oleh visual itu. Nah, yang kedua, keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sebagai suatu keseluruhan sehingga visual itu merupakan suatu bentuk menyeluruh yang dapat dikenal, dapat membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Yang ketiga, penekanan. Nah, konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang menjadi pusat perhatian siswa. Dengan menggunakan ukuran-ukuran hubungan-hubungan perspektif, warna, atau ruang penekanan dapat diberikan pada unsur terpenting. Yang keempat, keseimbangan. Nah, bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan dan meskipun tidak seluruhnya simetris. Yang kelima, bentuk. Nah, bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian pesan perlu diperhatikan. Yang keenam, garis. Nah, garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun perhatian siswa untuk mempelajari suatu urutan-urutan khusus. Yang ketujuh, tekstur. Nah, tekstur adalah unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus yang dapat digunakan untuk penekanan unsur seperti warna. Tekstur dapat digunakan untuk penekanan suatu unsur seperti halnya warna. Yang ke-8 yaitu warna. Warna digunakan untuk memberi kesan pemisahan, penekanan, untuk membangun keterpaduan, mempertinggi tingkat realisme objek, menunjukkan persamaan dan perbedaan, dan menciptakan respon emosional tertentu. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. Terkait dengan semakin beragamnya media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar, pemilihan media hendaknya memperhatikan beberapa prinsip, yaitu 1. Kejelasan. Nah, kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media, apakah untuk keperluan hiburan, informasi umum, pembelajaran, dan sebagainya. Yang kedua, familiaritas media yang melibatkan pengetahuan akan sifat dan ciri-ciri media yang akan dipilih serta siswa pernah mengetahui. Yang ketiga, membandingkan dan menyesuaikan sejumlah media yang akan digunakan karena adanya beberapa pilihan yang kiranya lebih sesuai dengan tujuan pengajaran. Langkah-langkah pembuatan media pembelajaran. 1. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah, kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Contoh, jika kita mengharapkan siswa mampu membandingkan proses perpindahan kalor dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, setelah kita menganalisis kebutuhan siswa, maka kita juga perlu menganalisis karakteristik siswanya, baik menyangkut kemampuan, pengetahuan, ataupun keterampilan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Cara mengetahuinya bisa dilakukan dengan tes atau dengan yang lainnya. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran instruksional, objektif dengan operasional, dan kas.
Untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu tujuan pembelajaran harus berorientasi kepada siswa. Artinya, tujuan itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar dilakukan. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Setelah daftar butir-butir materi dirinci, maka langkah selanjutnya adalah mengurutkannya dari yang sederhana sampai kepada tingkat yang lebih rumit dan dari hal-hal yang konkret kepada yang abstrak. Materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antar pembelajar dengan pelajar, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media pembelajaran, yaitu 1. Penyampaian. Nah, materi pelajaran dapat diseragamkan. Setiap pembelajar mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pelajaran tertentu. Dengan bantuan media penafsiran yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada pembelajar secara seragam. Yang kedua, proses pelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Materi pelajaran yang dikemas melalui program media akan lebih jelas dan lengkap, serta menarik minat pembelajar. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu pembelajar dan pelajar melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Dengan media, pembelajar tidak harus menjelaskan materi pelajaran secara berulang-ulang, sebab hanya sekali dengan sekali sajian menggunakan media, pembelajar akan lebih mudah dan memahami pelajaran. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar pembelajar. Penggunaan media bukan hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu pelajar lebih menyerap materi pelajaran mendalam dan utuh. Bila hanya dengan mendengarkan informasi verbal dari pembelajar saja, maka pelajar mungkin akan kurang memahami pelajaran secara baik. Yang keenam, media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Sesuatu yang terjadi di luar ruang kelas, bahkan di luar angkasa dapat dihadirkan di dalam kelas melalui bantuan media. Demikian pula beberapa peristiwa yang telah terjadi di masa lampau dapat kita sajikan di depan pelajar sewaktu-waktu. Yang ketujuh, merubah peran pembelajar ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan memanfaatkan media secara baik, seorang pembelajar bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Seorang pembelajar tidak perlu menjelaskan seluruh materi pelajaran karena bisa berbagi peran dengan media. Yang kedelapan, media dapat membuat materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. Mengidentifikasi bentuk-bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat, misalnya dapat dijelaskan melalui media gambar, pasar dari yang tradisional sampai pasar yang modern. Demikian pula materi pelajaran yang rumit dapat disajikan secara lebih sederhana dengan bantuan media. Nah, itulah beberapa materi tentang pembuatan media pembelajaran di sekolah dasar yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.